Kajian ilmiah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kita podcast spesial Kaula Muda. Dan hari ini dan satu kali pertemuan lagi kita akan ngambil kesempatan untuk mereview atau membahas ulang 5 sosok kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan 5 sahabat hari ini yang mau kita review ada Ali bin Abi Thalib, Usama bin Zaid, Mus'ab bin Umair, Anas bin Malik, dan Said bin Zaid radhiyallahu anhum ajmain. Dan nanti setelah pembahasan tentang review singkat dari 5 sahabat ini radhiyallahu anhum, akan ada kuis lah ya Bang. Ya, ada kuis. Ada pertanyaan dari Ustadz yang insya Allah nanti ada hadiahnya bagi yang mau bergabung di kuis kita di podcast Kaula Muda kali ini. Baik, alhamdulillah juga sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana hafizahullah taala, dan ada Bang Jiang yang di sini yang mendampingi kita di podcast spesial Kaula Muda. Dan kita persilahkan langsung ke Ustadz. Review singkat 5 sahabat atau 5 kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustadz. Nah, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio, streaming, medan mengaji yang dimuliakan oleh Allah. Ada 10 sahabat yang sudah kita sampaikan, di mana 10 sahabat ini adalah orang-orang yang berada di sekitar Nabi SAW di usia-usianya yang masih muda. Mereka merenggut manisnya iman, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, namun dengan pengorbanan setelah mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 10 sahabat ini kita akan mereview kembali, memurojaah kembali 5 sahabat. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Usamah bin Zaid, kemudian Mus'ab ibn Umair, kemudian Sa'id bin Zaid, dan satu lagi Zaid bin Sabit. Nah, ini 5 yang Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid, Mus'ab ibn Umair, Anas bin Malik, dan Sa'id bin Zaid. Nah, berbicara tentang sahabat yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib. Kondisi beliau ketika bersama dengan Rasulullah SAW, memang beliau tatkala dilahirkan dari ibunya yang memang beriman kepada Nabi SAW. Ya, beriman kepada Nabi SAW. Ibu Ali ini beriman, istrinya Abu Thalib. Di awal-awal masuk Islam, ya, dan termasuk ke dalam orang-orang yang memang berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Nah, pada saat Ali bin Abi Thalib berada di didikan Nabi SAW, asuhan Nabi SAW, dan itu beliau lakukan karena bentuk balas budi yang telah dilakukan oleh keluarga Ali, pamannya dan istrinya, sehingga beliau meminta kepada pamannya ini untuk merawat Ali bin Abi Thalib, dan itulah kesempatan beliau mendapatkan pendidikan yang murni dari Nabi SAW. Di antara orang-orang yang awal-awalnya masuk Islam dari kalangan anak-anak, ketika Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, beliau mendapatkan risalah, diwajibkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada keluarga-keluarganya, maka yang pertama-tama masuk Islam adalah Khadijah dari kalangan wanita, kemudian Abu Bakar dari kalangan laki-laki, dan Ali bin Abi Thalib ini dari kalangan anak-anak. Nah, dan bertambah selanjutnya. Banyak bintang jasa yang disematkan oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW juga mempercayakan kepada Ali bin Abi Thalib untuk memegang bendera peperangan
jihad bersama dengan Nabi SAW. Dan salah satu peristiwa yang sangat heroik yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib tatkala beliau diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tidur di tempat tidur Nabi, menggantikan posisi Nabi SAW. Yang pada saat itu Allah telah mengizinkan Nabinya untuk hijrah ke Madinah. Resiko pasti besar, tapi beliau tidak fikirkan itu. Karena yang memerintahkan adalah Rasulullah SAW. Pastinya ada resikonya. Ya, namun beliau tidak bertanya tentang itu, siap dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan terjadilah apa yang terjadi. Ya, ketika Rasulullah SAW hijrah, kemudian mereka tidak mendapatkan Rasulullah di pembaringannya, yang hanya didapatkan adalah Ali bin Abi Thalib. Betapa marah mereka. Betapa marah mereka, ternyata yang mereka nanti-nanti itu yang berada di balik selimut milik Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kan resiko yang sangat besar yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi sahabat ini. Dan di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib ini, Nabi SAW nikahkan dengan anaknya, yaitu Fatimah binti Muhammad SAW. Hidup bersama dengan Fatimah ya sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, menjadi pemimpin setelah menjadi khalifah setelah wafatnya Utsman ibnu Affan, mengalami fitnah-fitnah yang ada. Nah, ini sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Jangan ditanyakan tentang peperangannya. Ya, jangan ditanyakan tentang peperangannya. Ya, peperangan yang diikuti oleh Ali bin Abi Thalib itu peperangan yang memang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Walaupun ada salah satu peperangan yang tidak diikuti oleh Ali bin Abi Thalib karena Nabi mempercayakan penjagaan Madinah pada saat itu dijaga, yang menjadi pemimpin sementara adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian sahabat yang kedua Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid. Sedikit kita review sosok Usamah bin Zaid. Ini bapaknya siapa, Bang Ziang? Wah, terus tuh pas lagi nyatet kayaknya. Zaid bin Haritha. Ya. Bapaknya adalah Zaid bin Haritha, anak dari anak angkat Nabi SAW. Jadi ini yang dicintai Nabi. Bapaknya dicintai oleh Nabi, dan anaknya yaitu Usamah bin Zaid ini juga dicintai oleh Nabi SAW. Anak dari anak angkat Nabi SAW. Ya, kedua-duanya dicintai oleh Nabi SAW. Nah, pada saat kisah berkaitan tentang Usamah bin Zaid ini, ada sebuah kejadian di mana Usamah bin Zaid itu membunuh pada saat dia diutus, ya, bersama dengan beberapa para sahabat, ya, untuk melakukan peperangan bukan peperangan besar. Beliau membunuh seorang kafir yang pada saat itu sudah mengatakan syahadat, sudah bersyahadat. Nah, ketika dia berperang bersama dengan Usamah dan pada saat itu dia terdesak, lalu dia ingin dibunuh oleh Usamah bin Zaid, kemudian dia pun mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan ini tidak digubris oleh Usamah. Kemudian laki-laki ini pun dibunuh. Ya, laki-laki ini pun dibunuh. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Dan Nabi marah. Ya, Nabi SAW marah. Ya, adapun Usamah bin Zaid, dia berusaha untuk membela diri. Tidaklah dia mengucapkan itu kecuali karena takut. Karena takut dibunuh. Ya. Kemudian Nabi SAW ingatkan kepadanya, apakah engkau diperintahkan untuk membelah dadanya, kemudian mencari tahu apa yang ada di dalam hatinya? Berulang-ulang Nabi SAW mengatakan demikian kepada Usamah bin Zaid, seolah-olah bumi itu menjadi sempit baginya karena perbuatan yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid. Ini ijtihad beliau. Ternyata ijtihad beliau ini salah. Ya, jadi secara zahir orang yang sudah mengatakan syahadat aman dunianya. Adapun yang ada di dalam hatinya ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghukuminya, sama seperti orang-orang munafik. Nah, sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau diutus oleh Nabi SAW, ya, oleh Nabi SAW dalam satu peperangan. Ya, dalam satu peperangan. Ini Nabi SAW melepaskannya.
Ya, beliau pun berperang. Tapi sampai di tengah jalan terdengar berita bahwasanya Rasulullah meninggal dunia. Ya, beliau pun kembali, pasukan Usama pun kembali. Ya, karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Nah, di masa Abu Bakar tetap mengutus Usama, walaupun di sana ada orang-orang yang tidak sepakat dengan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Masih muda, 18 tahun dijadikan panglima perang. Ya, 18 tahun dijadikan panglima perang. Dan di sana ada sahabat-sahabat senior yang hadir dalam perang Badar, perang Uhud. Nah, seperti itu dia. Nah, pada akhirnya Abu Bakar mengatakan, aku tidak akan menggantikan ya pimpinan pasukan yang telah diutus oleh Rasulullah SAW. Nah, pada saat Abu Bakar hendak mengantar Usamah bin Zaid ya ke medan peperangan, ya Abu Bakar minta izin kepada Usamah. Dan ini adab yang ditampakkan oleh Abu Bakar. Apa itu? Beliau minta izin agar Umar tidak ikut. Ya, tidak ikut dalam pasukannya, membantu mengurusi kepemimpinan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Allah memberikan kemenangan kepada pasukan Usamah. Dan kembalilah pasukan Usamah itu dengan kemenangan. Ya, begitu senangnya mereka, kemudian gentarlah orang-orang kafir, orang-orang yang murtad dan seterusnya. Karena pasukan Usamah ini menang. Nah, ini Usamah bin Zaid. Kemudian kita review Mus'ab ibn Umair. Ya, da'inya Nabi SAW ke Yathrib, ya ke kota Madinah. Seorang pemuda kaya raya. Ya, kalau kita bahasanya sultan. Ya, tidur saja bangunnya sudah dihidangkan makanan. Putra mahkota. Putra mahkota. Ibunya kaya raya. Fasilitas diberikan oleh Mus'ab ibn Umair. Orang yang cerdas. Ya, ketika dia masuk Islam di rumah Arqam bin Abil Arqam, biasa Nabi menyampaikan nasihat-nasihat di sana, dakwah di sana. Beliau pun menyusup ikut. Ternyata beliau masuk Islam dan beliau menyembunyikan keislamannya. Nah, pada saat ketahuan keislamannya, ya, pada saat ketahuan Islamnya itu oleh saudaranya sendiri. Dia sholat, ya dia sholat, dia mulai melaksanakan sholat, maka disampaikanlah keislamannya ini oleh Abu Aziz bin Umair kepada ibunya. Ibunya sontak marah, kemudian tidak mau makan, tidak mau minum, ya demo, ya mogok makan, seperti itu dia. Nah, kemudian ya saudaranya mengatakan cukup fasilitas hidupnya ditarik, ya nggak usah dikasih kemewahan, dan terjadilah apa yang terjadi. Yang tadinya parfumnya Mus'ab ibn Umair ini sudah dikenal oleh banyak orang. Orangnya sudah pergi tapi parfumnya masih wangi, kan seperti itu. Ini sudah nggak ada lagi, pakaiannya lusuh. Dan Nabi SAW merasa takjub. Ya, seorang pemuda Quraisy, ya seorang pemuda Mekah yang paling rapi, yang paling bersih, ya yang paling kaya. Tapi ketika masuk Islam semua fasilitasnya hilang. Nah, karena kecerdasannya, beliau diutus oleh Nabi SAW ke Madinah untuk menyampaikan apa? Dakwah. Untuk menyampaikan dakwah. Dan pemuka-pemuka Madinah pada saat itu diantaranya Sa'ad bin Mu'ad, ya, Usaid bin Hudair, ini masuk Islam. Dan mulailah banyak penduduk-penduduk Madinah itu yang masuk Islam. Di antaranya yang pernah kita singgung yaitu Mu'ad ibn Jabal. Ya, Mu'ad ibn Jabal. Jadi banyak orang-orang yang masuk Islam di tangan Mus'ab ibn Umair. Nah, demikian. Kemudian Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu Nabi SAW yang diserahkan oleh ibunya. Ya, ibunya yang bernama Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim ini menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW di usianya masih 10 tahun. Ya, di usianya masih 10 tahun menjadi pembantu Nabi SAW. Dan salah satu keutamaan Anas bin Malik ini, insyaallah, tiap malam ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, tiap malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini kedekatan yang begitu dekat dengan Nabi SAW. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai ya Anas bin Malik setiap malamnya itu ya mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Bayangkan menjadi pelayan Nabi sejak usia 10 tahun. Ya, sejak usia 10 tahun sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, seperti itu dia.
banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi SAW. Di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, lebih dari 2000 hadis yang diambil dari Nabi SAW. Nah, kemudian sahabat yang kelima yaitu Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid. Nah, ini anak dari seorang tokoh yang dia Masya Allah mengejar mencari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan benci dengan kebiasaan orang-orang musyrikin dengan membunuh anak-anak perempuan, minum khamar, menyembah berhala. Dia mencari agamanya sampai pada akhirnya ya dia masuk Islam. Dan pencarian agama itu yang sampai pada akhirnya dia murni di dalam agamanya, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah seandainya dia tidak dipertemukan dengan sosok Nabi, ya, dengan sosok Nabi, dengan kebaikan Islam, dia berharap bahwasanya anaknya inilah yang diberikan kepadanya kebaikan dari Islam. Dan ternyata benar, Sa'id bin Zaid ini di antara orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, dan yang disebutkan oleh Nabi SAW 10 di antara yang dijamin masuk surga. Ya, 10 di antara yang dijamin masuk surga. Dan beliau singanya perang Yarmuk. Ya, singanya perang Yarmuk. Ya, seolah-olah pada saat perang Yarmuk itu hanya sendiri saja dia yang berperang. Yang sementara ya sahabat-sahabat yang lainnya itu ya dari belakangnya. Ya, begitu antusiasnya, begitu semangatnya dia ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada akhirnya dalam perang itu, dan dia yakin akan wafatnya, ya, dan dia yakin akan wafatnya, dia berpesan kepada yang lainnya, apakah ada sesuatu yang akan kalian pesankan kepada Rasulullah? Ini pesan terakhirnya. Apakah ada sesuatu yang kalian akan pesankan kepada Rasulullah? Karena dia yakin akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka para sahabat diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf, sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW. Nah, ini bentuk kecintaan para sahabat, dan mereka yakin akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, ini 5 poin, ya, 5 sahabat yang bisa kita review sedikit, ya, bagaimana sepak terjang mereka bersama dengan Rasulullah SAW, ya, baik di dalam mengambil pelajaran dari Rasulullah ataupun berjihad bersama dengan Rasulullah SAW. Naam, Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas review singkatnya di 5 sahabat ini. Dan ada tambahan dari Bang Jian? Enggak lah, tadi kan sudah Ali bin Abi Catatan. Thalib, Usama bin Zaid, ada Mus'ab bin Umair. Yang keempat siapa tadi? Anas bin Malik. Masya Allah, lengkap lah pokoknya. Dan satu lagi ya ada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Dan Masya Allah, ini para pemirsa Rosyad TV juga mantap. para pendengar di streaming dan mengaji, kita mungkin akan langsung masuk ke segmen kuisnya. Jadi bersiap-siap untuk menjawab. Ini gimana teknisnya Bang? Apakah kita dahulukan penelpon, baru membaca yang berkomentar di platform media sosial kita? Atau yang telepon dulu, kita ada hadiah. Kita utamakan merchandise dulu. Nah, apa hadiahnya Bang? Ada merchandise dari Rosyad TV. Ini komplit nih, di dalamnya ada. Ini mau di unboxing dulu? Unboxing biar lihat. Ini ada goodie bag-nya, kemudian juga di dalamnya ada. Berarti goodie bag termasuk hadiahnya? Termasuk hadiah, ada gelas, ada gantungan ada pin, ada gantungan kunci, ada pin. Komplit lah, insyaallah ini gelasnya nih. Oke, kayak yang dipakai Ustaz. Kayak dipakai Ustaz persis. Dan ini ada tasnya. Hah? Ya, ini dia hadiahnya. Insyaallah kita akan bagikan bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Husnul tentunya. Dari Ustaz? Oh iya, maksudnya dari kita di studio. Iya. Kan Ustaz nanti menyampaikan, kan kita yang bantuin. Baik, para pemirsa Rosyad TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji, silahkan siap-siap ini didengarkan pertanyaannya dari Ustadz. Dan kita dahulukan yang menelpon. Kemudian silakan jika memang tidak bisa melalui telepon juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming, ataupun mengirimkan jawabannya melalui pesan WhatsApp atau SMS. Silakan Ustaz, dibacakan pertanyaan Ustaz. Iya, teleponnya kemana? Teleponnya kemana? Teleponnya coba dibacakan Bang Jian. Udah terlalu semangat mungkin untuk bagi hadiah. Mau bagi-bagi hadiah ya. Bisa telepon di 0822 88 88 6630. Murid-murid sekolah nggak disuruh baris nih kan? Ya, boleh. 0822 88 88 6630. Silakan.
Baik, pertanyaan Ustaz. yang pertama berkaitan tentang sahabat kita Ali bin Abi Thalib. Ini di awal-awal sudah kita bahas. Tadi hanya sebatas review saja singkat. Ada suatu peperangan di mana Nabi SAW mengatakan, aku akan memberikan bendera ini kepada orang yang Allah cintai dan Rasulnya cintai, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, Allah pun mencintai dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, para sahabat berharap ya bendera itu diberikan kepada mereka. Sampai-sampai Umar bin Khattab pun menginginkan bendera itu. Sehingga di malam harinya mereka terfikir siapa yang akan diberikan bendera itu. Kemudian keesokan harinya Nabi SAW mengumpulkan mereka, lalu mencari-cari, dan Nabi mengatakan, Aina Ali, di mana Ali? Kemudian mereka mengatakan Ali tengah sakit. Ya, Ali tengah sakit. Lalu mereka menyebutkan bahwasanya Nabi mengatakan, panggil dia, bawa dia kemari. Lalu dipanggillah Ali bin Abi Thalib, dan memang pada kedua matanya tengah sakit. Nabi SAW pun meludahi kedua matanya, dengan izin Allah, Allah memberikan kesembuhan sehingga hilanglah rasa sakit. Nah, pertanyaannya adalah, perang yang akan dilakukan itu di mana bendera kepemimpinan itu akan diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, itu perang apa? Ya, perang yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, yang Nabi SAW itu memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib untuk berperang, itu perang apa? Nah, pertanyaannya, perang apa itu? Perang yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib Ya. radhiyallahu anhu. Baik, kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV yang mau mencoba menjawab bisa di line interaktif kita di 082288886630, atau bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS, pesan WhatsApp, atau juga bisa langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Mungkin Bang Jiang mau ngasih clue nggak? Enggak. Ada clue gitu? Apa huruf depannya apa gitu, jangan nanti ketahuan lah. Ya, udah ada yang nelfon ya. Baik, sudah ada yang tersambung, silakan. Ada yang nelfon. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Sukesi di Rantau Perapat. Masya Allah. Ibu di Rantau Perapat, silakan Ibu, mau langsung dijawab. Perang Khaybar Ustaz. Perang Khaybar. Terjadi tahun berapa Ibu? Oh, nggak ada itu Bu. Nggak, itu bukan dari Ustaz Bu. Gimana Ustaz? Iya, benar. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jazakillah khairan Ibu. Baik. Dan mungkin, Alamatnya dikasih nanti sama tim di belakang ya, dicatat alamatnya. iya. Nanti alamatnya di WhatsApp atau SMS atau di DM ya Bu. Ya, buat namanya dan alamat jelasnya Bu, karena nanti kita akan kirim hadiahnya insya Allah. Ibu ada pertanyaan lagi ke Ustadz atau seperti apa? Ya Ustaz, ini Bismillah. Ustaz, ini anak kan punya anak nih, satu, alhamdulillah, laki-laki, umur 12 ya, lagi mau masuk pesantren nih. Mau nasihatnya Ustaz, yang satu-satunya. Taib. Mau nasihatnya, mau disekolahkan jauh Ustaz. Ya. Mau nasihatnya untuk anak supaya kuat gitu. Baik Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa jazakallahu khairan Ibu. Dan Ustadz, mohon maaf sebentar Ustadz, kita periksa dulu, mungkin sudah ada yang mau bergabung bersama kita. Belum. Nah, kalau belum, kita mau lanjut ke pertanyaan kuis selanjutnya, atau dijawab dulu pertanyaan Ibu? Nasihat untuk Baik, anak boleh, laki-laki boleh usia kita. 12 tahun yang mau masuk pesantren. Silakan Ustadz. Nah, berkaitan tentang keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren. Yang pertama, pastikan pondok pesantrennya itu manhajnya benar. Ya, agar apa yang kita harapkan, agar apa yang kita cita-citakan dari anak kita, keinginan kita itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal berkaitan tentang manhaj. Ya, berpedoman kepada Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikuatkan. Karena si anak ini mau menuntut ilmu. Iya, mau menuntut ilmu.
di pondok pesantren nanti dia akan menuntut ilmu. Maka yang harus kita miliki sebagai seorang orang tua adalah harus tegaan. Ya, tega melepas anak, tega mungkin membiarkan anak di pondok pesantren yang dia akan menuntut ilmu. Rindu pasti, tapi hendaknya dia menahan diri, karena dia berharap suatu pengharapan yang besar kepada Allah, anaknya ini bisa bermanfaat baginya, baik dalam kehidupan dunianya maupun terutama di akhirat nanti. Yang ini merupakan saham dia, ya, saham seorang orang tua. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, ya, kecuali 3 hal, di antaranya adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kemudian selanjutnya, setelah dia memiliki sifat tegaan ini, ya, sifat tegaan, kemudian banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, seperti itu dia. Berharap terus kepada Allah meskipun dipondokkan, tapi Allah belum berikan hidayah, ya, di lingkungan orang-orang yang baik, tapi Allah belum berikan hidayah. Nah, seperti itu, maka terus berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatunya menjadi baik itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita orang tua hanya usaha. Ya, hanya usaha melakukan sebab yang bisa mendatangkan keridhaan Allah, bisa menjadikan anak-anak kita soleh dan soleha. Dan selebihnya perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, Allah a'lam. Baik. Para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar Radio Stream Medan Mengaji, bersiap-siap untuk pertanyaan berikutnya yang insya Allah akan segera dibacakan oleh Ustadz. Silakan Ustadz. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau mendengar tadi, ya, kisah dari yang kedua, ya, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Nah, sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah SAW mengutus Usamah menjadi panglima perang pada saat itu. Nah, pertanyaannya adalah, di usia berapa kala itu Usamah bin Zaid dijadikan Nabi SAW menjadi panglima perang? Nah, usia berapa Rasulullah SAW menjadikan Usamah bin Zaid ini panglima perang? Nah, Ya. Yang di dalam jangan mencoba menjawab, nggak dikasih hadiah. Oke. Baik, para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar Stream Mengaji, silahkan jika mau mencoba menjawab pertanyaan yang tadi dibacakan oleh Ustadz, bisa melalui line telepon kita di nomor 0822 88 88 6630, atau juga bisa mengirimkan SMS atau pesan WhatsApp, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Bang Jiang tahu lah ini. Ini lah mau dengar jawabannya ini. Tetap sama bin Zaid. Silakan ditelepon di line telepon kita di line interaktif 0822 88 88 6630. Yuk, kita tunggu. Udah ada hadiah paket merchandise dari Rosyad TV. Sudah ada penelpon. Silahkan. Ya. Baik. Silahkan jika sudah tersambung. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Irma Ibu Irma di Jogja. Di Jogja. Oh, Masya Masya Allah. Bang Jiang dulu sempat lama tinggal di Jogja. Waduh. Jadi rindu Bang sama Jogja. Iya, angkringan. Boleh diulang sekali lagi Ustaz pertanyaannya Ustaz? Nah. ya, di usia berapa Rasulullah SAW mengutus Usamah menjadi panglima perang sebelum Rasulullah meninggal dunia? Silakan Ibu. Kalau nggak salah umur 18 tahun. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Benar, Bu. Baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Selamat ya Ibu. Nanti mohon alamatnya, Alamat yang alamat jelas. lengkapnya, alamat jelas dan lengkapnya dikirimkan ke nomor yang sama yang ditelepon. Ya. Oh iya, gitu. Baik. Ibu ada pertanyaan ke Ustaz? Gak ada Ibu. Baik. Sudah dulu. Ya. Baik, baik Ibu Irma, jazakillah khairan. Ya. Baik, Ustaz. Kita lanjut ke sahabat yang ketiga, Iya. Ustaz. Yang Silakan. ketiga, Mus'ab ibn Umair.
sosok Mus'ab bin Umair sebelum masuk ke dalam Islam begitu istimewa dengan fasilitas hidupnya yang Masya Allah. Tapi tatkala beliau meninggal dunia, ini membuat sahabat-sahabat yang lain menjadi menangis. Di antaranya adalah Abdurrahman ibnu Auf. Tatkala dihidangkan makanan di hadapan Abdurrahman ibnu Auf, lalu beliau teringat dengan Mus'ab ibnu Umair, maka beliau pun menangis dan meninggalkan makanannya. Lalu para sahabatnya bertanya, "Kenapa engkau menangis?" "Bagaimana aku tidak menangis? Aku mengingat Mus'ab ibnu Umair yang sebelum Islam dia adalah sosok pemuda yang bersih, rapi, dan dikenal. Fasilitasnya mewah. Tapi ketika dia meninggal dunia, pada saat kain kafannya, pakaiannya hendak ditutupkan ke kepalanya, kakinya kelihatan. Dan ketika ditutupkan kakinya, kepalanya kelihatan. Sehingga Nabi SAW memerintahkan, tutuplah kepalanya dan tutuplah kakinya dengan idkhir, rerumputan yang ada di sana pada saat itu. Nah, beliau mati syahid. Pertanyaannya adalah, dalam perang apa Mus'ab ibnu Umair ini mati syahid? Ya, dalam perang apa Mus'ab ibnu Umair ini mati syahid? Baik. Nah. Dalam perang apa? Ya, dalam pertempuran perang apa? Mus'ab bin Umair mati syahid. Silakan para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar Radio Streaming dan Mengaji yang mau mencoba menjawab pertanyaannya bisa di line telepon kita di 0822 88 88 6630 atau bisa melalui SMS dan pesan WhatsApp, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ya. Tapi dari sini bisa kita lihat bahwasanya teman-teman di luar sana memang fokus mendengarkan kajian ini ya. Alhamdulillah. Soalnya jawabannya Masya Allah dua-duanya langsung betul, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah ya. Ya. Ini yang ketiga mudah-mudahan langsung betul juga. Kayaknya Bang Jiang mau nyoba nih yang ketiga. Mau nyoba ngasih clue. Jadi nanti kurang geget dia. Walaupun Nana tahu mungkin pertempurannya ada hubungannya dengan apa kan gitu. Kan udah pernah dibahas. Iya. Ada hubungan dengan membela agama Allah. Iya dong, Sahid ya kan. Ya oke, silakan. Silakan. tuh. Mungkin dicek dulu yang apanya platform media WhatsApp. sosialnya, atau udah mulai malu-malu. Ya, silakan di nomor 0822 88 88 6630. Dan ada hadiah masih dari Rosyad TV, ada paket merchandise. Oh, ada dari Oke. YouTube. Jawabannya dari siapa? Dari akun apa? Wahyuningsi di YouTube. Jawabannya perang Uhud. Mencoba menjawab perang Uhud. Gimana, Ustaz? Nah, benar. Benar. Ya, jawabannya Masya adalah Allah. perang Uhud. Jadi, Nah, barakallahu fiik. siap. Jazakillah khairan Iya. buat yang menjawab, dan nanti bisa dikirimkan alamat jelas dan lengkapnya ke kita, ke adminnya Rosyad TV. Ya. Baik, dan kita langsung saja Ustadz ke sahabat yang keempat, ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Silakan pertanyaan terkait beliau radhiyallahu anhu, Ustadz. Anas bin Malik. Anas bin Malik. Tip untuk pertanyaan Anas bin Malik. Ya. Pertanyaannya adalah ibu beliau memberikan kepada Nabi SAW menjadi pembantu Nabi di usianya 10 tahun. Beliau dan ibunya di antara kaum muslimin, di antara orang-orang yang masuk Islam. Nah, pertanyaannya adalah, siapa nama bapak Anas bin Malik? Ya, siapa nama lengkap dari bapaknya Anas? Lengkap Ya, ya, Ustadz? nama lengkapnya. Ya, Minimal 2 suku kata. Iya. Yang masih dalam kondisi kafir. Ya, bapaknya siapa? Bapaknya dari Anas siapa? Baik, silahkan para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar Radio Streaming dan Mengaji yang mau mencoba menjawab, bisa melalui telepon di 0822 88 88 6630, bisa juga melalui SMS dan pesan WhatsApp, atau komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ya. Tunggu. Nama orang tua. Ini ya Bang hadiahnya ya? Oh iya dong. ini Ini dia hadiahnya. Gantengnya dia, Masya Allah. Ada pilihan warna nggak ya Bang? Enggak, warna cuma ini. Warna Namanya cuma- hadiah kan? Ya, maksudnya cuma dia ya terima ya Bang. gitu. Soalnya memang cuma ini warnanya yang ada. Ya. Baik, silakan di line interaktif kami ataupun bisa komentar di kolom komentar
di platform digital yang ada, ataupun bisa telepon di nomor 082288886630. Sudah ada? Ya. Dia 2 suku kata tadi kan minimal ya. Ya, petunjuk dia ada BIN-nya juga lah. Atau kalau pemirsa atau pendengar mau ngasih pertanyaan ke Bang Jiang, Bang Jiang jawab, kasih hadiah ke Bang Jiang boleh? Salah, ini hadiahnya memang kita buat untuk dibagi-bagikan kan. Baik. Silakan para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream Minum Mengaji yang mau mencoba menjawab siapa nama lengkap bapaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tuh. Betul. Gampang nih, udah terlihat dia. Satu suku katanya. Kalau aduh. Dia tinggal disambung aja nih sebetulnya. Ya. Silakan dicek di Instagram atau YouTube-nya atau cek SMS dan pesan WhatsApp. Ya. Kalau belum ada kita mau tanya-tanya dikit mungkin ke Ustadz ya Bang. iya boleh. Nanya nama Bapak Anas bin Malik. Enggak dong. Nanya jawabannya berarti. Oke. Ya belum ada. Belum ada, menunggu jawaban. Mungkin ada pertanyaan terkait review 5 sahabat radhiyallahu anhum hari ini Ustadz. Iya. Tadi ada sedikit tentang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dari perubahan lifestyle atau gaya hidup lah ketika beliau hijrah masuk ke dalam Islam. Itu banyak perubahan-perubahan hidup yang dengan fasilitas yang lengkap ya Bang, orang tua yang kaya raya. Dengan perubahan itu, apakah kita memang perlu, ini kaitannya dengan bab-bab kita yang di generasi ilmiah, saat menempuh generasi ilmiah, apakah kita memang perlu memberikan pendidikan survival ya Bang, untuk bertahan hidup kepada anak kita? Mungkin dia akan menjumpai di luar sana ketika dia udah dewasa kehidupan itu yang sulit gitu Ustaz, dalam hal ekonomi misalnya, itu seperti apa Ustaz? Silakan. Ini bisa dikatakan suatu yang harus dilakukan oleh orang tua, sebagaimana yang dialami oleh Nabi kita SAW, di mana Nabi dalam masa kecilnya hidup sudah ditinggalkan oleh bapaknya, kemudian di usia 6 tahun sudah ditinggalkan oleh ibunya. Ini kan masa-masa yang sulit nih. Kedua orang tua sudah tidak ada lagi di samping, dan memang sudah ditempah seperti itu. Allah sudah buat takdirnya demikian. Ya, di waktu kecil Nabi mengalami yang seperti itu. Harus bersama dengan kakeknya. Kakeknya juga di usia 8 tahun beliau meninggal dunia. Ya, kakeknya meninggal dunia, lalu dirawat oleh pamannya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang tua, tentunya ini juga yang harus kita lakukan. Bagaimana bisa bertahan hidup? Salah satu caranya adalah jangan terlalu memanjakan kepada anak. Apalagi kita tahu bahwasanya orang tua mapan nih, orang tua mampu. Apa yang diminta oleh si anak bisa dihadirkan. Ya. Anak minta kepada orang tua, ini bisa dihadirkan oleh orang tua, mudah. Tapi kan bagaimana caranya dia bisa mendapatkan itu dengan tidak cuma-cuma? Ya, terkadang kan ada orang tua yang apa yang diminta kasih semua. Ya, sampai ketika sakit sedikit merasa khawatir seperti itu. Ya, bingung mau dilakukan apa. Nah, dalam kondisi seperti itu hendaknya kita bisa menempa anak-anak kita itu supaya menjadi orang-orang yang kedepannya itu ketika orang-orang yang di sekitarnya ini nggak ada lagi, dia tetap hidup, dia tetap bisa berdikari, dia tetap bisa berjalan. Dengan cara apa? Dengan cara pendidikan dari orang tua. Jangan serta-merta memanjakan anak dengan fasilitas yang ada. Pengen ini, pengen itu, semuanya diberikan. Ya, semuanya diberikan. Nah, dan ini tidak tepat. Kalau dia ingin mendapatkannya, usahakan. Apa yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan itu? Apakah dengan menunjukkan prestasinya? Ya, menunjukkan kemuliaan akhlaknya, dia bantu orang tuanya. Itu untuk menggapai itu semua. Jadi harus ada caranya. Kedepannya ketika dia sudah dewasa juga seperti itu. Ya, kedepannya ketika dia sudah dewasa juga akan mengalami demikian. Jadi jangan serta-merta memberikan sesuatu kepada anak walaupun orang tua mudah memberikannya. Allah memberikan kelapangan kepada orang tuanya. Tapi bagaimana cara anak itu mendapatkannya dengan usahanya? Terkadang kan ada senjata anak. Apa senjata anak ketika permintaannya nggak diizinkan? Nangis. Orang tua nggak tahan.
Apalagi kan kalau bertemu dengan teman-teman nih. Ini kesempatan Pas anak. nangis. Kesempatan anak. Jurus pamungkasnya keluar. Lagi ada tamu. Lagi Lagi ada ada tamu tamu. keluarga. Iya, kumpul-kumpul dengan Praktisi teman. sebenarnya. Kan seperti itu. Dan kita harus sadar nih kalau ada orang tua yang tidak memperdulikan tangisan anaknya, bukan berarti dia nggak senang, bukan dia berarti dia tidak sayang. Ya, ada sesuatu yang hendak diajarkan kepada orang tua tersebut. Ya, jangan jadikan ini senjata untuk apa? Mengalahkan orang tuanya sehingga keinginannya semuanya dipenuhi. Nah, demikian kita harus sadar nih. Ya, ternyata seperti itu kondisinya. Jadi mereka harus siap bagaimanapun kondisinya. Dengan tidak mudah meminta kepada orang tuanya, semuanya bisa diberikan. Nah, demikian. Allah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan ini sudah ada penelpon yang tersambung dari Jogja. Silahkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Nanda dari Jogja, benar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kita bacakan ulang pertanyaannya. Baik. Baik. Tadi Bapak Ustaz. Ibu-ibu. Silakan Ustaz. Iya. Dibacakan. Pertanyaannya, siapakah nama orang tua dari Anas yang menjadi pelayan Nabi SAW yang matinya dalam kondisi kafir? Apa Pak? Nama Bapak atau nama Siapakah nama orang tua? Siapakah nama bapak Anas yang menjadi pembantu Nabi SAW? Malik itu Nadar. Malik bin? Bin Nadar. Iya, Malik bin Nadar. Iya, Malik bin Nadar. Iya. Nah, Benar, barakallahu fiik, benar. Masya Allah, baik Ibu Nanda di Jogja, jazakillah khairan, dan selamat Ibu nanti boleh dibantu untuk dikirimkan alamat jelas dan lengkapnya. Baik Pak, terima kasih. Baik Ibu, jazakillah khairan. Dan kita kembali Pertanyaan terakhir. Yang kelima. ke Iya. sahabat yang kelima Ustaz, ada Said bin Zaid. Iya, pertanyaan terakhir. Said bin Zaid ini di antara sahabat yang mendapatkan berita gembira bahwasanya dia termasuk di antara 10 sahabat yang masuk surga. Ya, 10 sahabat yang masuk surga. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan 9 sahabat yang sisanya. Ada hubungan sama profilnya ya? Iya, 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 iya. Iya. Oke. Baik. 9 sahabat yang Tapi dijamin masuk surga. 9 populer lah ini. Iya. 10 sahabat, 9 sahabatnya kan. Agak menjebak ini Coba, pertanyaan. coba. Hah? Inilah nanti kita tunggu jawabannya. Nanti Kalau ketahuan. empat kan sudah kenal. Sudah ya. kenal. Kenal. Ya, tinggal cari 5 lagi. Iya. Tinggal 5 lagi. Baik, silakan para pemirsa Rasyad TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau mencoba menjawab, bisa melalui line telepon kita di 0822 88 88 6630, atau juga bisa mengirimkan SMS dan pesan WhatsApp, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Iya. Masih tersisa 1 hadiah lagi berarti Iya. untuk hari ini. Oh, ada penelpon, silakan. Masya Allah. Silakan dihubungkan. Ya, kita coba. Sapa? Salam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Fitri dari Sukabumi. Ibu Fitri di Sukabumi. Baik, kita ulangi pertanyaannya Ibu. Iya. Silakan. Ustaz. Said bin Zaid di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, pertanyaannya Bu, 9 yang lain siapa Bu? Oh ya. Bismillah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Yang kedua Terputus. Aduh, Masya Allah. Qadarullah. Kita tunggu lagi. Kita telepon tunggu. Ibu. Silakan telepon kembali ya Bu. Mudah-mudahan menelpon Mudah-mudahan kembali. masih bisa tersambung lagi Ibu dari Sukabumi. Kita coba. Silakan. Ya, Ibu Fitri dari Sukabumi tadi. Ya, Sukabumi itu berarti. Masih tanda suaranya, Bang. Hah? Sukabumi itu tanda ya, dekat sama Bandung. Dekat sama Bandung. Iya. Sama-sama di Jawa kabupaten Barat. di Provinsi Jawa Barat. Iya, iya. Bagus pengetahuan geografi ya, Bang. Iya. Makanya inilah
mau ditambah dengan pengetahuan yang ini. Oke. Sudah? Baik, silahkan. Ibu Fitri tadi masih kita tunggu ya, silakan bisa menelpon balik. Tadi sudah menjawab satu. Ya, Baik, sudah. kita tunggu. Sepertinya sudah bisa tersambung kembali. Ya. Ya, oke. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan dilanjutkan jawabannya Ibu Fitri. Iya. Diulang ya Pak Ustadz. Iya Bu, silakan Bu. Oke. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Zaid, yang tadi udah disebutkan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Tolhah bin Ubaidillah, Iya. dua lagi ya, Iya. Abdurrahman bin Auf, satu lagi ya, Ya, satu lagi. Iya, satu lagi Bu. aduh saya lupa satu lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas udah ya? Sudah. Nomor Satu 7 diulang tadi. lah. Abu Bakar As-Siddiq, Iya. Umar bin Khattab, Iya. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam. Naam. Baik, barakallahu fiik. Sempurna Masya 9. Allah. Nah, Jazakillah khairan Ibu Fitri di Sukabumi, dan nanti boleh dibantu alamat jelas dan lengkapnya. Ya, syukuran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. fan wa jazakallahu khairan. Baik, berarti udah selesai nih Bang Jang. Sudah selesai. Masih mau dikeluarin lagi hari ini semua nggak? Nggak usah lah Nggak. kan. Pekan depan masih, Masih ada 5 ada ya. lagi. Masih ada 5 Biar sahabat refresh lagi. dulu ini. Baik, masih Iya. ada 5 sahabat Iya. lagi, 5 kaula muda yang ada di sekitar Nabi SAW yang mau kita di review dan kita selingin dengan seperti hari ini ada kuisnya, dan jadi mungkin bisa bersiap-siap ya Bang Ya. untuk memurojaah 5 sahabat lagi yang akan kita bahas, kita angkat pekan depan. Ya. Baik, itu saja. Mungkin boleh pertanyaan Ustadz ini, soalnya udah dari tadi masuk kedua sisi ya Ustadz. Dari Medan Mengaji juga dicoba, dari Rosat juga dicoba. Ini boleh Ustadz sebagai Yes, penutup aja yes, mungkin Ustadz. Sekaligus menutup lah ya. Sekaligus menutup aja Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberikan banyak keberkahan untuk para ulama kita, untuk Ustadz, guru-guru Ustadz, keluarga Ustadz, kita semua yang menyimak di pertemuan ini, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Izin bertanya di luar tema Ustadz Afwan sebelumnya. Ustadz, mana yang lebih baik dilakukan bersodakoh untuk pembangunan masjid di kampung dekat rumah namun masih jauh dari sunnah dan sering melakukan hal-hal yang di luar sunnah, atau meninggalkan untuk sodakoh di masjid itu dan menggantinya ke masjid yang sudah mengenal sunnah, walaupun kita tahu masjid yang dekat dengan rumah kita tersebut sedang memerlukan biaya besar untuk pembangunannya. Barakallahu fiik Ustadz, jazakumullah khairan. Silakan Ustadz. Nah, ada dua ya yang jadi pilihan di sini. Yang pertama, masjid dekat rumah yang memang membutuhkan pembangunan, dana yang memang dibutuhkan untuk pembangunan masjid, atau masjid yang memang sudah di sana ada kajian-kajian sunnah, atau memang sudah mengerti manhaj yang benar, seperti itu dia. Nah, dalam hal ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah ketika kita berkontribusi di lingkungan kita. Ya. Kalaulah memang Allah memberikan kelapangan kepada kita untuk dua-duanya, tidak masalah. Dua-dua diberikan. Ya, dua-dua diberikan. Tapi kalau untuk memberikan kontribusi dan untuk sebagai bentuk dakwah juga, tidak ada masalah. Yang masjid itu tetap diadakan sholat berjamaah, yang boleh jadi nanti lambat laun kita bisa memberikan warna di sana, ya itu lebih baik. Ya itu lebih baik seperti itu. Tetap saja pahala kita dapatkan. Adapun masalah mereka melakukan bid'ah, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin memberikan
dari sebahagian harta kita untuk pembangunan masjid yang di sana orang-orang akan melaksanakan ibadah kepada Allah, sholat dan selanjutnya. Sembari dakwah kita sampaikan. Ya, sembari dakwah kita sampaikan, dan kita juga diperintahkan untuk apa? Bersedekah kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, dari kalangan kerabat, tetangga yang memang sangat membutuhkan. Maka kita katakan, kalau kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan dua-dua kita berikan. Tapi kalau hanya cukup satu saja, tidak mengapa. Di lain kesempatan kita akan memberikan kepada yang lain. Ini dalam bentuk dakwah. Ya, mudah-mudahan dengan kita berinfak di masjid tersebut, orang mau menerima dakwah kita. Orang mau mengenal kita. Bukan tujuan kita untuk ria-riaan, tapi terkadang ya kita bisa ditandai. Ya, dia menyampaikan ini, dia menyampaikan itu, tapi giliran suruh bersedekah nggak mau. Padahal kan kita berusaha untuk menyembunyikan sedekah kita. Atau kita bersedekah ke tempat yang lain. Jadi kalau ada kemanfaatannya, ya bagi lingkungan kita, bagi dakwah kita, maka bersedekahlah. Ya, maka bersedekahlah. Jadi urusan mereka melakukan yang seperti itu lambat laun kita, kalau memang kita punya kemampuan untuk berdakwah, kita sampaikan. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, dan itu sebagai penutup sekaligus Ustaz. Baik, para pemirsa Rosyad TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji, kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini di sini, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih review 5 sahabat lainnya insyaallah, juga dengan kuis yang masih berbagi hadiah menarik, goodie bag dan souvenir dari Rosyad TV ya Bang. Ini termasuk anak yang kampungan kayaknya ya Bang. Limited edition. Ngeliat ini juga kan goodie bag, ada slatingnya gitu. Iya, limited edition ini. Limited edition. Iya. Masya Allah. Karena cuma Rasyad yang ada tulisan Rasyadnya. Oh iya. Baik. Ya. Ya betul, silakan ditutup. Baik, jazakumullah khairan Bang Jiang atas persiapan hadiah yang limited edition ini. Jadi ditunggu dan dipersiapkan dirinya untuk ikut di kuis kita di pekan depan insyaallah. Kita ucapkan jazakumullah khairan ke Ustadz yang sudah membersamai kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini, dan Bang Jiang jazakumullah khairan, juga para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar yang sudah bergabung di segmen kali ini bersama kita. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.